Gimana ini malam ini ya? Halo warga Blok S, dimanapun kalian berada, mau nontonnya siang, malam, sore, kapanpun, YouTube bakalan kedatangan satu channel yang ngebahas apa aja lah di sini tentang peresan semua, sayur, suara, sepeda, serabi, selendir, apapun itu kita bahas di sini. Tapi sebelum itu kita mampir dulu. Halo bro, warga Blok S, kembali lagi nih bareng gua Rian. Kita malam ini ada di bawah gelapnya langit. Oke lah, gak perlu berlama-lama. Pembahasan kita pertama, karena Blok S itu kan segala macam bakalan dibahas. Yang pertama kita coba bahas adalah tentang sepeda yang lagi anget-angetnya, yang masih booming di seluruh dunia. Dan gua kayaknya nggak asik kalau ngomong sendiri nih. Harus ada pakarnya juga yang lebih paham, yang lebih ngerti tentang sepeda. Di sebelah gua ini udah ada seorang goeser, seorang bisnismen juga. Jadi kita akan coba lebih dalam lagi gali bersama beliau, Om Rifki. Halo. Halo, sehat, alhamdulillah. Kegiatan Sekarang ya masih biasalah ngelakuin kerja, terus ya lebih banyak waktu buat goes sekarang. lebih goes ya, apalagi Iya. masa lagi pandemi gini ya. Iya, lagi ada pandemi. Nih Om, kita kan lagi coba mau angkat tentang hobi yang lagi berjalan sekarang nih, sepeda. Kebetulan kan Om Rifki saya lihat aktif banget nih sepedaannya. Wah, gila, ntar bisa lihat nih di slide-slide ya kegiatan-kegiatannya Om Rifki nih. Om, awal mula suka sepedaan itu dari kapan sih Om? Sebenarnya untuk sepedahan masih baru ya. Saya nggak baru tahun-tahun kemarin lah. Tahun-tahun kemarin. Tahunan ya? Ya. Terus awalnya sih pertama niatnya cuman buat ngisi waktu luang kan, pertamanya olahraga kan. Olahraga yang bisa kadang kalau fun ngapain, biasanya sama bareng bawa, biasanya saya bawa anak. Sama anak kan suka sepedahan. Pertama dari anaknya dibawa juga? Bawa dong, harus kita sehat sekeluarga, jangan cuma sendiri, egois. Iya. Jadi biar lancar segalanya. Iya. Family bike lah, fun bike sama keluarga. Iya, betul. Upgrade biar lancar ya. Iya, betul. Oke. Om, sepeda pertama yang Om punya? Sepeda pertama saya beli 10 tahun yang lalu tuh Polygon. Zaman dulu. Saya beli di mall kalau nggak salah itu. Di mall. Iya, di Bandung ya. Di mall. Polygon lama. Polygon itu produk produk lokal. Lokal punya. Itu. Ini mungkin Om ya. Yang Om punya ini sekarang ya.
Ya masih ada itu kan, itu dari itu masih ada. Masih itu dari gaji pertama saya. Gaji pertama saya gawe jadiin sepeda langsung. Story-nya berarti ya. Story-nya emang gak akan pernah jual itu. Oh iya. Bukan harganya tuh, value-nya ya. Betul. Om suka sepedaan itu berarti baru setahun ini ya? Kalau intensnya baru setahun ini. Intensnya. Oke. Sepeda yang sekarang dipakai? Sekarang saya Federal ya. Oh Federal itu Indonesia juga ya? Iya. Berarti Om ini tipikal orang yang cinta produk Indonesia. Produk Indonesia. Iya betul. Hebat. Om. Ya. Kita di warung kopi nih. Haus nggak? Mau minum nggak? Boleh banget. Boleh banget. Mau ngopi dong? Boleh. Om, minum apa nih Om? Kopi hitam deh kayaknya, lebih biar jos ya. Oke, siap. Kopi hitam. Iya. Biasa dong. Oke, siap. Sambil nunggu kopi, siap. Kita cuap-cuap dulu lah. Masih tentang sepeda Om. Oke. Om, sepeda sama kerjaan gimana itu cara ngebalance? Kalau untuk sepeda sama kerjaan jelas prioritas harus kerjaan dulu. Kerjaan. Cuman kan untuk sepedahan pasti kita punya waktu luang. Pertama awal-awal kan sebelum pandemi otomatis weekend paling saya tapi kalaupun hari kerja biasanya saya subuh bangun subuh, misalnya jam 6 saya udah mulai jalan, mulai goes, nanti jam 8 tuh udah di rumah atau udah di kantor. Soalnya kan harus mandi dulu soalnya. Iya betul. Iya. Pagi ya biar nggak dipatok ayam juga betul. Ya rezekinya. Subuh-subuh itu kan seger ya. Seger. Iya. Betul. Berarti Om tipikal goeser yang nggak terlalu suka dengan matahari ya? Nggak suka. Kalau touring jauh itu? Touring saya. Paling jauh kemana itu Om sepedaan? Kebetulan kalau saya sih kalau touring jauh, kalau dari Bandung paling ke Sumedang, paling Lembang. Saya kalau yang jauh banget karena waktunya juga mepet ya. Mepet saya nggak bisa sama kerja, sama nggak bisa kan kalau anak masih kecil ya, nggak enak kalau ninggalin saya. Kalau touring jauh otomatis harus nginep. Bolak-balik kan bisa juga sih, bolak-balik kan yang nggak bisa jauh-jauh, paling dari Bandung ke Sumedang, Garut kayak gitu-gitulah. Kalau jauh-jauh enggak. Ramean apa sendiri biasanya kalau? Biasanya kalau gue sih ya rame-rame sih sama teman-teman ya. Sendiri ya bosen di jalan ya kalau kelamaan. Jenis sepeda federalnya itu yang gimana itu kan federal yang saya tahu itu banyak banget ya Om. Si serinya itu dari yang kecil sampai yang paling gede itu segede apa gitu. Iya. Itu yang Om pakai sekarang itu? Saya sih pakainya yang Seathawk yang hybrid ya. Itu modelnya model hybrid ya. Saya jadiin gravel sih sebenarnya. Oh di gravel. Jadi biar bisa iya betul. Iya. Lagi hype juga itu ya gravelannya. Soalnya kan temen juga kan banyak pakai MTB, ada yang pakai road bike. Jadi saya biar bisa masuk ke MTB masuk, yang pakai road bike pun saya nggak ketinggalan jauh lah. Saya masih bisa ngikutin. Iya. Itu model sepedanya kalau saya lihat tadi kayaknya udah nggak standar ya Om ya? Enggak. Cuma frame aja kayaknya tuh. Iya, betul. Udah semua udah diganti itu. Iya udah saya ganti. Sisi lain dari si Federal itu apa sih Om yang Om kok saya akhirnya milih brand ini gitu di antara banyaknya brand-brand lain kan yang dari luar juga banyak gitu. Kenapa Om saya menentukan pilihan udah deh Polygon sama Federal ini. Sebenarnya kalau awalnya bukan cinta produk dalam diri juga sih sebenarnya. Untuk kalau saya bilang untuk Federal ini kalau dari sisi misalnya ini memang sepeda pertama atau apa, di luar dari itu saya pertama saya suka bentuknya. Itu kan agak-agak klasik ya, maksudnya klasik. Look-looknya gitu ya. Enak. Terus saya nggak begitu suka yang kalau sepeda zaman sekarang itu kan kayak bentuknya kan udah kurang mainstream juga. Itu dia mungkin mainstream. Bener. Jadi kalau Federal ini sepeda yang spesifiknya sepeda saya gitu ya. Saya suka bentuknya dari size-nya, terus ya enak aja kelihatannya cowok banget gitu. Iya. Berarti si Federal itu masuknya vintage juga mungkin ya? Mungkin masuknya ya, iya. Susah juga nyarinya lumayan. Yang saya tahu sih kalau vintage itu apapun ya, mau motor, mau mobil, mau sepeda,
kita punya uang segitu banyak juga belum tentu bisa ya. Iya. Nah, oke Om, sambil nunggu kopi kita istirahat dulu sebentar sejenak. Mau ada iklan lewat nih, sponsor dari luar negeri banyak masuk. Oke Om. Siap. Nyi kopi na hiji cingka rasa amis pahitna. Abdi mah embung lamun dianjukan bae. Keun dianjuk kopi asal ulah dianjuk hate. Bulan raya gung dibayar jeung mas kawina. Deng buah kopi larang geyan mah geuning teu dipotongan. Udah datang nih Om pesanan kita. Ayo kita seruput dulu. Tuh. Berarti kopinya kenceng juga nih kayaknya ngopinya. Lumayan. Iya Om, balik lagi nih. Masih masalah sepeda Om. Menurut Om, di kondisi yang sekarang pandemi ini penting nggak sih kita berolahraga sepeda lah intinya yang lagi rame itu sekarang? Sebenarnya olahraga sih penting ya, nggak pandemi juga wajib dong olahraga gitu. Ya, cuma kan kalau mungkin sebelum pandemi orang masih banyak malesnya gitu. Soalnya kalau pandemi ya ini kan semua kita pandemi ini tidak diinginkan ya. Cuman ya ada sedikit sisi positifnya ya, orang jadi mau mulai berolahraga. Pertamanya kalau orang bilang ini tren gitu ya, orang bilang tren, tapi saya rasa nggak ada salahnya kita ngikutin tren selama itu positif. Iya, nggak masalah. Selama ya kita sepeda pun tetap harus ngikutin ya, kita protokol pertama, yang kedua ya ini safety. Tetap harus pakai nih dari pemerintah disuruh ya. Iya. Perlu pakai nih. Iya. Kan disimpan ada di belakang. Iya. Ya pokoknya safety dari sisi pertama dari COVID itu kan bahaya. Yang kedua make sure safety kita ya, riding tuh harus safety ya. Iya. Helm. Kan kita di jalan sering lihat tuh yang nggak pakai helm kayak gimana itu. Sebenarnya basic ya. Kita punya sepeda mahal yang tapi kita nggak pakai helm. Kalau nggak pakai helm masalah. Iya. Yang mahal tuh bukan sepedanya sebenarnya, tapi ini loh yang mahal, kepala. Isi kepalanya ya. Iya betul. Ini sepeda dijaga jangan sampai kegores. Ya, kitanya celaka, kitanya nggak ada apa-apa. Itu resikonya itu. Berarti jadi lebih penting kepala itu. Lebih penting kepala dong, safety lah. Terus kalau misalnya ada di sana udah kota-kota besar saya lihat udah mulai ada lajur sepeda ya. Bukan lajur sepeda tuh ya. Sepeda. Ya kalau bisa mau kita kalau naik sepeda ya ada jalurnya ya pakai. Itu kan dibikin buat dipakai, bukan cuma buat diliatin doang. Nah, bukan cuma kita ke tengah gitu ya. Kalau misalnya ini ikutin lah. Terus kalau lampu merah masih sering lihat sih saya yang kalau lagi itu istilahnya nungguin depan lampu merah tuh kiri kanan kosong hajar. Nah, sepeda. Jadi melanggar ya. Tapi kan harusnya kita ingat sepeda tuh secepat-cepatnya sepeda mau pakai road bike yang ratusan juta, sekencang apapun road bike tetap kencangan motor atau mobil. Iya. Serempet kan lumayan tuh. Ini kan ya. Iya, betul. Intinya itu ada di lutut ya. Iya. Benar. Mau sekencang apapun kalau lampu merah diterobos ngeri tetap ya. itu. Tetap janganlah, kalau bisa tetap protokol diikutin ya. Protokol dan safety wajib. Lalu lintas rambu ya. ikutin. Berarti Om nggak setuju sama sepeda-sepeda, kan ada juga tuh ya sepeda-sepeda yang mungkin baru mulai bersepeda pas sekarang pandemi karena lihat orang-orang rame akhirnya ngikutin tanpa tahu aturannya gitu. Iya, mungkin Om itu salah satu orang yang nggak terlalu setuju ya dengan setuju. tetap tuh gue helm selalu pakai, sarung tangan, ya nggak perlu harus pakai protektor gitu juga ya Om ya, yang penting setidaknya nggak hitam lah kalau misalnya buat cewek, jangan sampai hitam. Kalau matahari kan kalau misalnya cewek kan takutnya daripada takut jatuh lebih takut hitam tuh, setidaknya jaga jangan sampai hitam lah. Iya. Gitu cakep
gitu. Itu betul Om. Berarti penting banget ya. Tapi overall olahraganya sepeda tuh saya rasakan kardio tuh. Sebenarnya kan ya? sepeda itu kan bukan latihan kaki sebenarnya kalau saya, tapi latihan paru-paru sama jantung. Sekarang lagi masa pandemi, bagus tuh kardio tuh. Ya dong. Iya, Kardionya dapet. Kan kalau sepedaan tuh kan kesini ya. Iya. Saya rasa positifnya di situ. Bukan berarti kalau kita sepedaan kita aman dari anti covid ya, bukan ya. Cuman setidaknya daya tahan tubuh kita lebih menjaga. menjaga. Lebih penjagaannya lebih bagus kali ya dibanding yang enggak. Gitu. Oke, Om, selama bersepeda pengalaman yang paling berkesan. Paling berkesan tuh awal-awal saya mulai lagi sepeda. Iya. Saya ingat ya sama anak sama teman-teman gitu ya. Kita sepedahan terlalu jauh. Saya diajakin nih, sepedahan yuk Ki. Ayo, gue bilang, ayo kita sepedahan. Mana nih jalur newbie katanya, Katanya jalur newbie. Gua ngikutin, gua ngeliat. Kita jalan, ternyata gini semua tanjakannya, tanjakan hormat semua, nggak beres-beres. Berarti itu namanya di prank ya. Nah, itu di prank. Gila. Itu sedikit dendam juga sih. sedikit dendam. Itu gila itu anak-anaknya tuh yang nggak sopan banget ya. Jadi next time lain kali kalau sepedaan saya belajar dari kesalahan. Kalau sepedaan lihat dulu Google Map, lihat tracknya, tuh lihat foto-fotonya ini tanjakan semua atau enggak, dekat atau jauh itu bukan patokan. Kena prank. Berarti prank itu dalam segala hal ya, iya. Termasuk dalam bersepeda juga. Mau pulang bingung, nggak tahu jalan kan ngikutin kan. Iya. Benar-benar. Om juga kan seorang pengusaha juga ya. Itu cara ngebagi waktu antara pekerjaan, keluarga, sama hobi. Itu kan mungkin hobi juga nggak cuma bersepeda ya, ada hobi lain. Itu gimana tuh Om cara mungkin buat teman-teman goeser yang lain juga bisa ada masukan gitu. Sebenarnya kalau ngebagi waktu sih mungkin tetap prioritas sih wajib, bukan hobi kan. Kalau hobi itu kan bukan prioritas utama ya. Iya. Prioritas utama tetap kerjaan sama keluarga. Ya sebenarnya saya nyiasatinnya kalau nggak weekend biasanya sama bareng anak ya. Kalau pingin jauh-jauh, kalau sendiri misalnya, ya bangun lebih pagi sih kalau saya. Jadi ngebangun habitnya biasa bangun misalnya jam 7, jam 8. Kadang seenaknya bangun. Tapi kan hobi ini masuk nih di sini. Dari pertama dipaksain tuh bangun subuh jam 4, jam 5. Disengajain. Pertamanya kan niatnya cuman kan udah hobi itu kan seneng ya. Pasti dikejar, kadang-kadang malamnya tuh udah niatin tuh pasti bangun biasanya. Bangun pagi ya bukan besoknya, habis sepedaan sejam 2 jam pulang. Itu kalau mau jauh-jauh dikit ya mungkin yang agak terakhir itu mau nggak mau hari Minggu biasanya. Kalau Sabtu sama anak biasa saya. Minggu ya itu pun nggak ini, tapi lumayan sih. Berarti bersepeda itu manajemen waktunya memang benar-benar dihitung ya. Harus dihitung, jangan sampai lupa sama kerjaan, jangan lupa sama keluarga. Iya. Kan kalau misalnya kita beres sepedaan pulang-pulang yang di rumah nggak ini kan, kita nggak dibawain pintu nggak enak juga. Nggak dikasih izin beli sepeda lagi. Nah itu dia, nggak akan lolos. Iya. Cara ngebagi itu kan dari segi waktu ya. Kalau dari segi finansialnya nih Om, antara rumah dengan hobi kita kan di sepeda itu upgrade ya, ada istilah upgrade-nya itu kan. Gila tuh saya dengar kenceng-kenceng gitu. Itu gimana tuh cara menyikapinya Om? Kalau untuk dari sisi finansial sebenarnya sepeda itu nggak mahal. Nggak mahal. Semua itu tergantung sebenarnya. Tergantung apa? Kita kalau mau beli sepeda atau kita mau ngebangun sepeda, kita lihat tujuan kita mau ngapain. Tujuannya goalsnya mau ngapain dulu. Pertama, lu mau fun bike doang, mau jalan-jalan weekend sama ya keliling-keliling kota. Terus kalau misalnya lu pengen emang suka touring nih, biasanya kan saya juga suka motor ya. Dulu saya suka touring pakai motor. Masih sih sekarang juga sekali-kali, cuman kalau misalnya lagi touring ya lihat sepedanya ya berarti nggak kayak buat fun ride misalnya. Terus kalau misalnya goalnya pengen ngelihat nih enak nih pengen challenge tubuh misalnya, kayak orang
pengen ngetes kalau sepeda itu kan ada istilahnya cadence. Kita ngetes cadence itu kan ada yang cepet atau pakai power misalnya gitu. Iya. Kita ngetesnya gue masih agak kurang nih. Ya, tapi tetap fit for purpose. Tujuannya tetap ada batasnya, jangan sampai lu ngikutin porsi atlet. Ngerti nggak maksud gue? Jadi sepeda ini kalau misalnya di Bandung sendiri banyak atlet yang maksudnya udah bekas atlet gitu, sepedanya sepeda gimana. Kecuali kalau duit tidak terbatas sih mangga, silahkan. Kalau duit udah nggak serius silahkan. Tapi kalau mau ngebagi ya simpelnya fit for purpose. Fit for purpose itu apa ya? Maunya apa? Lihat tujuannya mau sepeda mau ngapain? Sepedanya nyesuaiin. Jangan panasan. Kadang-kadang kalau sekarang saya lihat kalau kita masuk komunitas nih. Iya. Masuk komunitas panas itu kan. Sebenarnya mungkin walaupun yang lainnya kadang-kadang ada yang suka manasin tuh di komunitas tuh. Ganti lah ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Udah 8 speed ganti 9 speed, ganti lagi 10, 11, 12 sampai kalau ada 100 mungkin upgrade terus. Nah, saya gitu. Enggak ada puasnya. Jadi lihat jangan ya panasan ya. Jangan sampai tahan-tahan lah itu karena tentuin dulu saya bilangnya tujuan mau sepeda mau kemana, mau 10 sehari sekali sepeda goes 10 kilo, 20 kilo, 50, 100 itu kan sepedanya ini kan terus kayak ada kayak frame sepeda itu ada yang steel, ada yang ya kan ada yang moly, ada yang karbon misalnya sampai karbon. Lihat kalau kan yang mahal tuh sepeda karbon misalnya, Sportback kan karbon tuh. Kita lihat gitu. Perlu nggak sih gue beli yang karbon? Emang gue mau ngapain? Mau jadi pembalap? Rasanya sesimpel itulah. Kalau mau jadi pembalap silahkan. Berarti sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan dan sesuai fisik. Bukan apa keinginan ya. Iya. Ingin itu. Padahal kebutuhannya cuma sedikit ya. Kebutuhannya kalau sepedahan cuma sehat, seminggu buat sehat. Kalau cuma buat seminggu sekali, jaraknya cuma rasanya sepedahan cuma seminggu paling cuma itu ada aplikasi tuh. Iya. Cek aja di situ lu kuatnya sampai mana. Ternyata seminggu cuma kuat 10 kilo. Seminggu 10 kilo. Ya, seminggu. Sepeda lu 100 juta road bike karbon. Gue kasih bukan bomong duit sih sebenarnya buat apa? Sayang ya. Kalau cuma buat dipamerin doang. Berarti bukan ada dua kemungkinan. Satu emang cuman buat ngelihat karena panasan, satu yang kedua fisik lu emang belum kuat. Belum nyampe ke sana. Fisiknya belum kuat ya. Mending daripada upgrade dulu kaki sama ini. Oh gitu. Tadi nih Om, balik lagi. Kan Om tadi sempat ngebahas nih sepeda itu ada macem-macem tuh ya. Ada steel, ada karbon. Yang Om punya saya steel. Ya. Real steel ya. Iya. Wih, lebih laki gitu. Jadi kerasa kalau misalnya sama orang kalau nyusul orang enak. Wih, dia alloy, dia ini gua steel, gua nyusul. Keren. Gila, ya. Berarti ininya emang udah jarang enggak juga sih, jangan nyusul juga sih. Paling Sally gua susul. Atau naik bis ya. Betul. Betul. Kadang kan saya lihat suka ada yang maksain juga ya sepedaan. Buat yang suka loading itu tanggapan Om gimana tuh? Nah, sebenarnya loading nggak masalah sih sebenarnya. Ya saya juga kalau sama anak pasti loading. Ya saya misalnya mau sepedaan kemana gitu, anak nggak mungkin saya suruh goes dari rumah. Sebenarnya sah-sah aja sih sebenarnya kalau mau loading. Tapi kalau misalnya lagi sendiri ya, kalau misalnya jaraknya, kalau misalnya taruhlah kalau di Bandung nih kayak di Bandung ke Lembang gitu ya. Daripada loading di Lembang. Ya kalau misalnya niat, kecuali balik lagi goalnya apa? Kalau cuma buat foto-foto, saya bilang saya nggak nyalahin, sah-sah aja. Emang kenapa kalau buat foto-foto, orang mau foto-foto di Lembang akan angkat sepeda, ya enggak. Buat di posting Instagram biar keren ya nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau balik lagi, kalau mau ngelatih fisik ya kalau bisa pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan ya. Lu goes dari rumah cobain, kali-kali cobain lah. Itu malah itu achievement tuh fun saya rasa. Kalau misalnya kita kalau sepedahan kita nggak punya target, kita naik-naik itu nggak, lama-lama ya sayangnya beli sepeda mahal. Bosen berhenti tuh, sayang. Iya. Ya Om, pertanyaannya tentang pesepeda baru nih. Ada pesan-pesannya nggak buat supaya minimal dia bisa konsisten sama hobi barunya sekarang? Gitu, gimana tuh? Pertama kalau yang untuk yang masih baru goes sih. Pertama kan harus beli sepedanya ya. Dari sepedanya kita lihat ya balik lagi fit to purpose mau ngapain dulu. Tujuannya ya. Nah, kayak misalnya orang sekarang tuh banyak yang goes pertama tau langsung pakai beli road bike. Itu pasti yakin saya seminggu pertama tuh pasti ini
kesiksa punggung. Siksa. Pasti kesiksa. Belum pakai sepatu klit yang ada celaka sering banget lihat soalnya di jalan belum apa-apa jatuh. Iya. Karena ngerem nggak bisa. Nah, maksudnya lihat dulu gitu. Pertama ya sepeda tuh nggak harus mahal sebenarnya. Yang keren tuh bukan sepeda lu. Kalau lu kuat ngegoes kemana kenceng, itu keren gue bilang. Sepeda lu semakin murah sepeda lu, tapi lu bisa menyusul yang sepeda mahal. Kalau gue bilang itu keren. Kalau sepeda mahal nyusul kan biasa. Iya. Sepeda lu murah tapi lu nyusul. Ada peleton nih kira-kira nih, lu nyusul di sebelah kanan itu keren gue kata. Terus pertama, yang kedua size sepeda tuh ngefek banget. Oh, pengaruh ya. Size. Ada ukurannya sepeda juga. Iyalah, kita harus sesuai kayak kita pakai baju Iya. kegedean, kalau kecil kan nggak nyaman. Itu ya baik lagi tuh ke safety iya, terus ke posisi kita kan enak ya. Size itu bener-bener. Jadi kalau mau beli sepeda, kalau misalnya beli di toko sepeda, cari toko sepeda yang bisa istilahnya baik fitting ya. Iya. Fitting dulu, lu tuh cocoknya Yang gimana, bisa memenuhin posisi ridingnya gimana, terus enak size-nya tuh. Karena kan sepeda itu ada size S, M, L, XL. Tapi kan kayak baju ya. Iya, tapi kan maksudnya ada yang pakai ukuran juga ya. Misalnya ada yang 50 kayak gitu. Cuman orang kalau kebanyakan orang nyangkanya kalau itu tuh mengikutin tinggi badan ya. Kalau menurut saya itu salah sebenarnya. Karena walaupun misalnya orang tinggi lu 170, gue pakai L nih. Lu juga mesti pakai L, belum tentu loh itu. Kan ada beberapa yang diukur. Bisa dari sini sampai sini nih, sampai selangkangan tuh. Kan diukur tuh kan beda-beda, panjang kaki kan beda-beda. Iya. Tuh. Lebih baik make sure ya kalau misalnya awal ke ahlinya deh. Tanyain deh, yang tukang sepeda biasanya tahu kok. Enak tanyain tuh sepedanya mau ngapain. Itu untuk sepeda jenis kayak Om itu yang vintage gitu, perawatannya susah nggak sih Om? Sepedanya nggak sulit ya. Sepeda itu kan yang penting perawatan saya itu paling cuma dicuci, cuma dilap-lap ya, karena sepeda itu kan nggak boleh kena anti air ya kalau kecil itu kan. Bagian-bagian nggak boleh disemprot pakai air gitu ya? Nggak boleh lah, kalau misalnya bagian-bagian yang bergerak tuh kan nggak boleh ya. Lap-lap aja. Karat ya itu ya. Ya, paling perawatan simpel lah kayak motor lah. Motor juga kan sama karatan kalau. Iya. Jangan segala disemprot. Perawatan simpel. Oke. Nanti kita lanjut lagi Om pembahasannya. Siap. Semakin seru nih Goeser. Semakin malam semakin syahdu. Dan tetap beranjak di Blok S. Cekicrot. Bitch name Melissa, still I'm going no switch. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thoughts so intact. Dog from ground to decay. Made a bill from a stack and shit. Got a pill for the bag. Hit that bitch from the bay. Say you run with the bay. Miss my face with that shit. You say that you bring the fuck back. Say I'm always so cold. Told the story to know. In the facts that I say, I live in the north of the go. And yeah, I'm so ashamed. Don't run, don't you run. Thinking that you had the shit from access to the gun. Burning. Om, Ya. ini sepeda yang Om punya ini, yang saya tahu kan di toko udah nggak ada tuh Om, yang federal itu tuh. Itu Om dapetnya susah nggak sih? Dari mana gitu perjalanannya, bisa sedikit diceritain? Boleh lah, sebenarnya susah. Ya emang nggak ada sebenarnya, karena emang pengen banget sepeda ini sebenarnya. Ya dapat ya. Sini pas ada teman frame. Kebetulan dia jual, dia mau ganti sepeda. Ya saya ambil frame dia gitu. Emang dia pun dapatnya bukan dari dia, dapatnya pun jauh sebenarnya. Oh gitu, bukan dari daerah sini juga. Ada. Pakai kargo. Pokoknya jauh lah dia dapat sepeda. Kondisinya pun sama dia udah direstorasi dikit lah, dicat, dia harus repaint ulang kan. Oh, jadi kondisinya emang buluk ya, mungkinnya bahan. Ya namanya barang ya, tua mungkin ya. Iya, betul. Susah ya. Iya, frame-nya lumayan. Untuk si grup setnya sendiri yang Om pakai sekarang, yang bawaannya kemarin masih ada yang kepake nggak gitu? Udah saya ganti semua sebenarnya. Udah saya ganti semua karena emang pengen dibikin gravel kan. Jadi emang konsepnya ya. Tapi kan kemarin harga part itu lumayan gila, sempat itu harganya gila, dan kalau ada yang
itu pun inden lah atau apalah. Karena gitu. nggak sabar kan pengen bikin Iya, supaya iya, biar iya. cepet jadi. Ya dapatnya dari komunitas juga sebenarnya. Oh, Nah, si itu. part-partnya Ada itu. komunitas Berarti juga ya. kita memang apa perlu juga ya Iya. apa menjalin hubungan Iya, atau banget. bersilaturahmi dengan komunitas itu Iya, itu emang wajib. memang perlu ya. Iya, dapat lumayan. Ada beberapa part yang baru, ada yang saya dapat dari mereka upgrade, saya ambil yang lamanya gitu. Karena emang kalau nyari sendiri susah banget itu. Online pun nggak ada. Iya, iya. Dari jenis grup setnya itu juga kan beda-beda aliran gitu ya. Om kan ngambilnya itu tadi gravel ya. Boleh diceritain sedikit ya Om? Apa aja gitu, mungkin teman-teman goeser juga ada yang pengen nih lihat sepedanya jadi inspirasi buat kayaknya gue pengen punya nih kayak modelnya Om Rifki kayak gini gitu. Apa aja Untuk gitu grup yang set sendiri sih saya full set sebenarnya pakai Sora. Sora. Sora itu karena saya cukup banget ya buat saya, sebenarnya udah lebih dari cukup. Itu kan sebenarnya kelasnya medium low sebenarnya untuk kalau misalnya untuk ukuran road bike. Kalau untuk ukuran road bike sebenarnya medium low di bawah. Oh, si Sora itu. Ya di bawahnya kan Claris, ada Iya, lagi iya. atasnya 105 bla bla bla, itu sebenarnya kayak gitu. Cuman saya sih balik lagi, saya kepakainya emang cuma segitu. Saya emang pakainya cukup segitu. Kebutuhannya Nanjak pun saya masih kuat segitu, nggak usah harus yang 50 speed kata saya gitu. Nggak usah ngapain gitu, buang duit. Ya balik lagi. Betul. Budgetnya kan nggak usah. Jadi saya juga bikin karena ini susah juga nyarinya. Terus ya istilahnya ada sepeda lain kan harus ini kan biar dibenerin juga, harus dibenerin kepiramin sepeda yang lain. Budgetnya ya nggak saya habisin ke sini, maksudnya budgetnya dibagi-bagi ya. Ya yang pasti yang ini cukup segini, ya udah cukup segitu. Kalau misalnya sepedanya masih, kalau gua nggak kuat nanjak, bukan ganti grup set, latihan ya. kakinya kuatin. Balik lagi ke balik lutut. Iya, sesama. Iya. Berarti itu sepeda udah jadi dream bike-nya Om Rifki belum sih? Ya Sepeda karena emang impiannya dari belum? dulunya, emang bukan dari dulu ya, emang saya pengen gravel dan saya pengen sepeda frame ini saya pengen. Ya kalau saya bilang sebenarnya udah ya ini memang sepeda yang saya pengen gitu. Emang pengennya sepeda ini gitu. Oh, iya. Belum tahu ke depannya kalau nemu kalau lagi browsing lihat yang bagus nih. Saya nggak tahu ya kalau saat ini itu cukup banget. Tapi banget. tidak menutup kemungkinan Nggak menutup untuk kemungkinan. nanti Ah. nambah. Iya, nggak ada Kalau yang tahu. dijual kan nggak mungkin ya. Jual ya enggak lah. Kesayangan. Oke, sip. Om, terima kasih banyak nih Sip, atas sama-sama. waktunya, terus sharing-sharingnya. Semoga teman-teman goeser yang lain juga bisa mengambil sisi positifnya dari Blogcast ini ya, pembahasan podcast ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. No skip ya. Hidup AdSense. Oke, kembali lagi nanti di Blog S dengan pembahasan yang lain dan dengan bintang tamu lain yang oke dan kece. Oke, bye.